Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perlu diketahui di sini saya akan membawakan atau menyampaikan media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SD kelas 4 semester ganjil. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين, yang artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Lalu yang nomor dua, diharapkan nantinya membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Tujuan yang ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup dengan tertib. Adapun tujuan yang keempat, yakni meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Suci, dan Maha Sejahtera. Asmaul Husna berasal dari dua kata atau dua kalimat, yakni Al-Asma dan Al-Husna, yang mana Al-Asma memiliki arti nama-nama, sedangkan Al-Husna memiliki arti yang paling baik atau paling bagus atau paling indah. Maka arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik atau yang paling baik atau yang paling indah. Adapun jumlah Asmaul Husna adalah 99. Namun yang akan kita pelajari di semester ganjil kelas 4 bab 2, ya ini hanya ada 5. 5 itu apa saja? Satu adalah Al-Malik, yang mana Al-Malik artinya Maharaja. Allah Maha menguasai atau merajai. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan meliputi langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa bantuan siapapun, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun, dan tanpa didukung oleh siapapun. Allah berfirman dalam surat Az-Zuhra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Yang artinya, maha bersih Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini untuk Asmaul Husna yang pertama. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz.
Yang mana Al-Aziz ini memiliki arti maha mulia, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Tidak ada yang mampu menandingi ataupun menyamai keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha kuat mengalahkan semua musuh-musuhnya, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Yang artinya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian untuk Al-Husna yang ketiga, yaitu Al-Quddus, maha suci. Al-Quddus ini berarti Allah Subhanahu wa taala maha suci. Suci dari segala kekurangan dan kesalahan. Suci dari sifat-sifat jahat. Suci dari sifat-sifat makhluknya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala secara zat dan perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang cacat atau gagal. Mengatakan cacat dan gagal pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala pun tidak layak. Salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yakni dalam surah Al-Zumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang maha raja, maha suci, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian untuk Asmaul Husna yang keempat yaitu As-Salam. Asmaul Husna As-Salam yang memiliki arti Allah Subhanahu wa taala maha sejahtera. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dan kemakmuran kepada semua makhluknya. Keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima yakni Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah zat pemberi keamanan bagi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rasa aman. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbasu aymanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Nah, setelah kita mengetahui Asmaul Husna, kelima Asmaul Husna di kelas ini, maka kemudian kita diharuskan untuk meneladani asma Allah yang kelima itu tadi. Baik, yang pertama cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik dengan cara yang pertama yakni menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Jadi manakala menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang amanah dan bijaksana. Berarti kalau ada pemimpin yang amanah dan bijaksana, berarti pemimpin itu sudah meneladani Asmaul Husna dari Asma Allah yaitu Al-Malik. Kemudian yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya.
Nah, tetap seperti sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan, dia adalah harus membela agama dengan jabatannya, membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jangan sampai ada pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadinya mengalahkan kepentingan umum. Jadi dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama yaitu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Jadi jangan sampai menjadi orang yang yang mudah menyerah, dan jangan sampai menjadi orang yang mudah putus asa. Jadi kemudian yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Kemudian yang ketiga, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Tuh. Yang keempat, kuat dan tabah menghadapi ujian. Lalu yang kelima, tidak gentar menghadapi kezaliman. Kemudian meneladani Asmaul Husna yang berikutnya, yakni cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki, sifat ujub, sifat iri, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Berikutnya, cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Dengan cara yang pertama, yakni melerai teman jika sedang berselisih. Kalau ada orang sedang berselisih, jangan sampai dikompor-kompori, jangan sampai diadu, maka dilerai biar tidak terjadi perselisihan. Lalu yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama dengan teman, bersama dengan keluarga, dan bersama orang lain. Bersama siapapun, tanamkan atau ciptakan suasana yang damai dan ciptakan kerukunan di antara sesama manusia. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min dengan cara yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling dan lain sebagainya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.